Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Anwar yang saya muliakan, khususnya ketuanya Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Lutfi Khairullah dan para pengurus yang lain, serta para guru-guru, para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan kembali di ruangan Masjid Al-Anwar untuk satu tujuan, yaitu mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kehadiran kita. Semoga dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, kekurangan, dan mudah-mudahan terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini giliran kitab nasihat agama, yaitu An-Nasihud Diniyah, halaman 7 baris ke-18 dari atas, yaitu pada kalimat wa qauluhu ta'ala. Hadirin, ini lanjutan Syekh Abdul Al-Haddad membahas beberapa ayat Al-Quran, yaitu sampailah ayat yang berbunyi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ini yang mau diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Haddad. Beliau berkata nih dalam kitabnya wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang berbunyi wala takunu, janganlah kamu sekalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang berpecah belah. Wakhtalafu, seperti orang-orang yang berbeda. Ini saudara-saudara, maksud ayat ini kita jangan sampai seperti orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani yang mereka itu berpecah belah di dalam masalah pokok-pokok agama. Kalau kita ini umat Islam berbeda kebanyakan di dalam furu', di dalam masalah cabang agama. Ya, seperti ada mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu sih perbedaan fil furu', perbedaan di dalam masalah cabang. Ibarat puunan, ada cabang ngetan, ngulon, ngudik, ngilir, begitu. Yang penting kan pongkolnya satu, batangnya satu, begitu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam seperti orang-orang yang berpecah belah dan berbeda setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti. Itulah Al-Quran datang kepada mereka, agama Islam datang kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak, bahkan di antara mereka berbeda-beda. Nah itu saudara-saudara, kita dilarang seperti mereka. Nah ini yang disebut di dalam penjelasan Syekh Abdullah Al-Haddad, nahyun minallahi. Ini ayat adalah larangan dari Allah li ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah melarang kepada kita ini yang beriman anit tasyabbuhi, dari menyerupai bil mutafarriqinal mukhtalifin, dari menyerupai orang-orang yang berpecah belah dan berbeda fi dinihim, di dalam agama mereka, min ahlil kitab, dari orang-orang yang dulu pernah diberi kitab. Orang-orang yang dulu pernah diberi kitab itu nama yang Allah berikan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu berpecah belah, saudara-saudara ya. Ada sekarang nih yang saya ingat aja ini, seperti Kristen. Ada Kristen Ortodoks. Ya, itu ada di Mesir, kalau nggak salah di Inggris juga ada. Ya. Ada Kristen Protestan. Ya. Ada Kristen Katolik. Itu yang kelihatan di permukaan itu
Berbedanya di pokok itu mereka berbeda. Ya, kalau kita ini berbeda hanya di cabang. Ya, emang ada juga yang berbeda di pokok itu. Ya, itu kelompok-kelompok aliran-aliran yang memang ulama menggambarkan mereka bukan ahli sunnah wal jamaah lah begitu. Tapi di sini yang ditekankan oleh Syekh Abdul Haddad, jangan sampai umat Islam seperti berpecahnya orang Nasrani dan orang Yahudi. Ya. Tapi apa daya kan tetapnya terjadi. Ya. Biasanya begitu. Ketika ada larangan, ada yang terjak. Biasanya begitu. Ya. Ketika ada larangan, ada yang terjak. Nah ini umat Islam ya terjadi juga. Mereka berbeda ya, dalam masalah pokok. Seperti ada kelompok yang namanya Ahmadiyah dah yang paling gampang zaman sekarang. Itu kan berbeda banget dalam pokok itu. Ya, mereka masih meyakini setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Itu kan pokok sekali. Sedangkan yang kita pahami ahli sunnah wal jamaah, Nabi Muhammad sebagai penutup. Udah selesai. Mereka masih meyakini lagi tuh ada setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Itulah yang membawa agama baru itu yang namanya Mirza Ghulam Ahmad itu. Ya. Itu berat sekali. Berbeda di dalam pokok. Itu saudara-saudara yang dilarang oleh Allah itu. Tapi kan terjadi. Ya. Dulu kan sempat itu kan ada demo sana sini ya. Kalau mereka bikin agama baru terserahlah. Ya, ini kan mereka masih nganut agama Islam juga. Islam Ahmadiyah begitu. Kalau bikin kelompok Ahmadiyah aja atau apalah namanya, ya, tapi bukan Islam itu mungkin masih wajar. Dia mengatasnamakan Islam juga. Itu yang kusut itu. Kacau balau saudara-saudara. Timbul juga pertanyaan bagaimana kalau anak perempuan kita kawin dengan laki-laki mereka. Itu yang repot. Ya. Masalah perkawinan kan berarti kan beda agama. Ahmadiyah ini itu yang paling parah itu. Yang sekarang masih ada begitu mereka. Nah, ini dilarang oleh agama dari dulu. Semenjak turunnya ayat, tapi biasanya yang dilarang itu diterjak. Ya, adanya larangan bukan menyuruh diterjak, bukan, tapi ada lah begitu ya yang melanggar. Jangan dibilang ini larangan kan dibuat supaya diterjak, enggak begitu sebetulnya. Larangan dibuat untuk melarang, jangan sampai ada yang berbuat. Tapi kan ada aja istilah oknum itu yang berbuat ya. Jadi Allah melarang itu, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun azim. Nah, ini ancamannya nih. Wa ulaika, dan mereka-mereka itu alladzina ikhtalafu fi dinihim. Mereka yang berbeda di dalam agama mereka, lahum adzabun azim. Bagi mereka siksaan yang besar. Maka Syekh Abdul Haddad memberikan penjelasan fasta'zim rahimakallahu ya, jiddan adzaban sammahul ilahul azim. Jadi cobalah katanya gambarkan, begitu besar sekali ini, begitu besar sekali. Fasta'zim rahimakallahu jiddan, artinya coba gambarkan begitu besar sekali ini. Apa yang besar? Azaban, ini siksaan tadi itu, wal lahum adzabun azim, bagi mereka siksaan besar, bagi orang-orang yang berbeda gitu. Dan perbedaannya yang tidak mendasar lah, perbedaannya nggak dibenarkan dalam agama. Kalau berbeda tadi yang furu'iyah itu, yang masalah cabang itu dibenarkan ya, semenjak zaman Nabi juga ada perbedaan gitu. Sammahul ilahul azim aziman, Allah namakan itu azab ya, yang maha besar dengan nama besar. Maksudnya azab itu dinamain sesuatu azab yang besar ya, dari Allah yang maha besar gitu. Ini untuk menggambarkan ini berat, ini jangan main-main ya,
melanggar, bikin agama-agama yang beda sekali, ya, berbahaya sekali ini. Maka disuruh watafakkar fihi, katanya, pikirin ini dalam masalah ini. Ya. Pikirkan ini siksaan begitu besar, jangan sampai mendapatkan siksaan tersebut dengan masuk golongan Ahmadiyah misalnya. Konon tuh ada yang ngomong sama saya, kalau masuk golongan dia katanya diberikan ini, diberikan itu, katanya juga begitu. Ada iming-imingnya. Pan main itu. Nah, ini disuruh pikirin, jangan sampai, karena azabnya besar. Wa tafakkar fihi, itu pikirkan ini tentang azabnya ini, azab Allah. Wanju binafsika minhu, ya, hendaklah kamu mencari keselamatan, ya, dengan diri kamu dari azab tersebut. Artinya carilah keselamatan dari azab tersebut dengan cara jangan masuk kelompok-kelompok yang dilarang oleh agama, ya. Maka dibilang ini caranya wazalika bimulazamatil kitab was sunnah. Yang demikian itu dengan cara netep bersama, ya, mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi, selalu melazimkan, selalu berserta Al-Quran dan hadis Nabi. Wa mujanabati zaig, dan menjauhi dari, yaitu bengkok, ya, menjauhi dari bengkok, menjauhi dari menyimpang, wal bid'ah, menjauhi dari bid'ah. Itu Ahmadiyah bid'ah paling biang, itu biang bid'ah. Zaman Nabi ya nggak ada, itu baru-baru aja ketika Inggris menjajah India. Ya, kalau nggak salah dulu Pakistan masih nyatu dengan India, dijajah itu. Nah, penjajah menyokong, emang maunya biar melemahkan orang Islam, gitu, biar terpecah belah itu. Maka timbullah aliran, namanya aliran Ahmadiyah, itu. Bukan Muhammadiyah lain lagi itu. Nampaknya Muhammadiyah itu berbeda di furu', dalam masalah cabang paling beda. Masalah pokok nampaknya tidak beda. Ya. Ini kan yang berbahaya, masalah pokok berbeda. Ya, udah menyimpang betul-betul. Ya. Dicap orangnya itu ya kafir kasarnya. Kalau berbeda dalam misalnya ya sholat misalnya, ada yang kunut, ada yang kaget di sembahyang subuh, ya itu perbedaan cabang namanya, bukan di pokok, ya. Jadi disuruh wa mujanabati zaig, ya, menjauhi daripada penyimpangan, wal bid'ah, menjauhi daripada bid'ah, wal ara'il mukhtalifah, pendapat yang berbeda-beda ini, wal ahwa'il mutafarriqah, dan hawa nafsu yang bermacam-macam. Ini kan dia bikin agama semacam ini ya karena hawa nafsu, ya, karena pendapat dia itu beda banget, ya. Kadang-kadang orang kan pengen nonjol begitu, ya. Maka dipengen berbeda. Kemudian Syekh Abdullah Haddad melanjutkan lagi nasihatnya ini, wa'lam annahu kama tafarraqa ahlul kitabi wakhtalafu fi dinihim faqad tafarraqat hazihil ummah. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya sebagaimana berbeda ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, wakhtalafu, ya, mereka berselisih fi dinihim, dalam agama mereka yang tadi saya contohin itu. Ada Kristen Ortodok, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, mungkin ada lagi kali, itu yang menonjol yang sering saya dengar itu. Nah itu dikatakan, apa yang dibilang sini, ketahuilah oleh kamu bahwasanya sebagaimana tadi diterangkan telah berpecah belah ahlul kitab, ya, di dalam agama mereka, faqad tafarraqat hadhil ummah, sungguh juga telah berbeda ini umat. Ini yang benar-benar tadi saya bilang, ya. Apalagi memang Nabi sudah beritahu dalam hadisnya itu, bahwa nanti umatku akan berbeda, ya, akan berselisih, akan berpecah belah menjadi 70-an golongan lebih begitu. Ya terjadi.
Apa yang Nabi sudah sabdakan itu terjadi. Ini dikatakan waqtalafat aidon ala wafqi ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulih. Artinya mereka ini ya, umat Islam ini berbeda ya, sebagaimana sesuai dengan apa yang diberitahu, dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Akan berpecah belah orang Yahudi atas 71 kelompok. Cukup banyak, 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Dan akan berpecah belah orang-orang Nasrani atas 72. 71, 72. Nah, umat Nabi bagaimana nih? Wasatabtariku ummati. Dan akan berpecah belah umatku ala thalathin wa sab'ina firqatan, atas 73. Dari 71, 72, 73. Kayaknya umat Islam paling banyak di antara mereka. Ya, itu Nabi sudah peringatin. Yang serem lagi nih katanya kulluha finnar, katanya semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Ya. Itu bunyi teks hadis Nabi yang menerangkan umatnya akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Ada nih pendapat ya beberapa ulama memahami hadis ini. Tadi kan dibilang wasatabtariku ummati, akan terpecah belah umatku. Ingat dulu ada saya jelaskan, umatku ini umat Nabi Muhammad dibagi dua. Ada ummatud dakwah, umat yang diajak. Yang kedua ummatul ijabah, umat yang nerima. Umat yang diajak semua manusia yang lahir setelah Nabi Muhammad SAW jadi Rasul. Itu umat Nabi, itu ummatud dakwah, umat yang diajak. Mulai dari orang Arab, terus Afrika, Eropa, Amerika, Asia, Australia, semuanya itu umat Nabi. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, cuman umat yang diajak, ayo masuk Islam begitu. Nah ketika diajak masuk Islam hanya menerima istilahnya sekian orang begitu. Nah itulah namanya umat yang nerima alias ummatul ijabah. Hadis ini nih yang tadi akan pecah belah umatku nih, apakah ummatul dakwah, apakah ummatul ijabah, itu timbul perdebatan. Ya. Kalau ummatul ijabah, ya itulah ya, dari golongan umat Islam sendiri akan terpecah belah itu. Kalau ummatul dakwah akan terpecah belah termasuk golongan yang bukan Islam, begitu. Ya. Walaupun kecenderungan dari kitab hadis ini sih, dari penjelasan dan pemahaman Syekh Abdul Haddad, beliau condong mengartikan umatku di sini ummatul ijabah, umat yang sudah masuk Islam, umat yang beragama Islam. Setelah ini umat beragama Islam, maka ini umat berpecah belah menjadi 73. Itu. Tapi ada tadi saya katakan pendapat bahwa yang terpecah belah ummatud dakwah. Ya, jadi termasuk orang Kristen sekarang tuh umat Nabi. Orang Nasrani, orang Yahudi sekarang tuh umat Nabi. Cuman ummatud dakwah, umat yang diajak masuk Islam. Ya. Baik nih, waqad iftaraqat hadhil ummah ala hadzal adadi min zamanin qadim. Dan telah terpecah belah umat ini, ummatul ijabah nampaknya ini telah terpecah belah umat ini ala hadzal adad, atas bilangan-bilangan ini, yaitu tadi 73, min zamanin qadim, dari zaman dulu. Ya, jadi bukan baru-baru aja. Kalau Ahmadiyah tuh ya masih barulah, kelompok baru. Ya, sebelumnya itu ada lagi, ada yang namanya Syiah dan sebagainya itu. Ya. Wa tamma ma wa'ada bihi shadiqul amin, dan telah sempurnalah apa yang dijanjikan padanya oleh Nabi Muhammad SAW yang dijuluki as-shadiqul amin, orang yang benar dan jujur. Maksudnya
telah terjadi apa yang Nabi janjiin, bahwa umatnya akan terpecah belah. Terjadi itu. Kemudian dikatakan wa tamma ma wa'ada bihi shadiqul amin ala wahyillahi ta'ala. Artinya telah terjadi, ini telah sempurnalah, ya, telah terjadi apa yang dijanjikan dengannya oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang Allah berikan. Ala wahyillahi ta'ala wa tanzilihi SAW, dan turunnya wahyu kepada beliau. Walamma su'ila alaihi salatu wassalam, dan tatkala Nabi ditanya anil firqatin najiyah, tentang kelompok yang selamat. Man hiya, siapa itu kelompok yang selamat? Nabi pernah ditanya itu, katanya, wahai Nabi, kalau umat kamu ini berpecah belah puluhan, 70-an lebih. Kemudian siapa itu yang selamat dari 70 ini? Qala, maka Nabi jawab, allati takunu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah kelompok yang berada seperti apa yang ada dan sahabatku. Maksudnya ini kelompok yang selamat adalah kelompok-kelompok yang mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat Nabi. Itulah kelompok yang selamat. Selain itu enggak selamat. Itu. Kemudian lagi nanti dibilang, itulah di antara umat Islam kelompok terbesar. Di antara umat Islam kelompok terbesar itu. Ciri-cirinya begitu. Ciri-ciri kelompok selamat adalah kelompok yang berada seperti beradanya Nabi Muhammad dan seperti beradanya para sahabat Nabi. Artinya kelompok yang selamat adalah kelompok yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat-sahabat beliau. Itu yang kelompok selamat. Nanti diterangkan lagi nih wa amara alaihi salatu wassalam, dan Nabi memerintahkan indal ikhtilaf, ketika terjadi perpecahan, biluzumis sawadil a'zam, menetapi, ya, melazimkan netap bersama kelompok terbesar. Nampaknya itu ciri-cirinya begitu. Jadi di antara umat Islam berpecah belah 70-an lebih. Ya. Kemudian patokannya katanya yang selamat adalah yang seperti mengikuti Nabi itu, yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat. Ciri-ciri kedua yaitu mereka kelompok terbesar di antara umat Islam. Ciri-ciri kedua, mereka kelompok terbesar dari umat Islam. Maka disebut wahuwal jumhurul aktsar minal muslimin. Ya. Nah, kelompok yang terbesar adalah jumhurul aksar, kelompok mayoritas. Ya, kelompok mayoritas. Nah, itulah yang kita sebut ahli sunnah wal jamaah sekarang tuh dia mayoritas. Ya. Anggaplah kelompok Syiah masih sedikit gitu dibandingkan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu dari segi jumlah, ya, dibandingkan kelompok-kelompok yang lain dia paling besar. Cuman kan masalahnya ini semuanya pada ngaku ahli sunnah wal jamaah, ini yang repot. Ya, jadi yang selamat itu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ciri kedua yaitu kelompok terbesar. Kenyataannya semua mengakuin, gitu. Nah, ini yang repot lagi, gitu. Tapi yang kita bisa lihat, ya, yang kelompok ahli sunnah wal jamaah itulah yang selamat, gitu. Ya. Walaupun ahli sunnah wal jamaah bahasa sayanya ini direbut-rebut istilahnya, semuanya pada mengakui. Ya, padahal kenyataannya ya, enggak pas, gitu. Ya. Maka disebut di sini walam yazal ahlus sunnah bihamdillahi ta'ala, dan masih saja katanya ahlus sunnah ini wal jamaah bihamdillahi ta'ala, dengan memuji Allah ta'ala ini, minaz zamanil awal, sampai zaman pertama, ilal yaum, sampai sekarang, humus sawadul a'zam, mereka adalah kelompok terbesar. Jadi ciri-ciri kedua ini dikomentari oleh Syekh Abdul Haddad. Ya, tadi kan saya bilang ciri-ciri yang selamat adalah kelompok yang mengikuti Nabi dan sahabatnya, yang kedua kelompok yang terbesar. Nah, Syekh Abdul Haddad mengomentari, katanya alhamdulillah, katanya ini
ahli sunnah wal jamaah merupakan kelompok terbesar dari masa yang pertama sampai sekarang. Wasahha annahum al-firqatun najiyah, dan sahlah bahwasanya mereka kelompok yang selamat bifadlillahi lidzalik. Ini semata-mata karena karunia Allah, ya. Walimulazamatihim lil kitab was sunnah, dan ini karena mereka tetap mengikuti kitab dan hadis Nabi. Wa ma kana alaihi salafus saleh, dan karena mereka masih ngikutin ulama-ulama dulu minas sahabati wa tabi'in, dari kelompok sahabat dan tabi'in. Jadi Syekh Abdul Haddad beliau mengomentari bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok yang terbesar semenjak masa pertama sampai masa sekarang, katanya. Dan merekalah katanya yang sah digolongkan kelompok yang selamat. Ini bifadlillahi lidzalik. Ini dengan karunia Allah tentang hal itu. Walimulazamatihim, karena ahli sunnah wal jamaah mengikuti terus kitab was sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi. Dan juga ahli sunnah wal jamaah dia mengikuti terus ulama-ulama dahulu, terhitung dari ulama sahabat sampai tabi'in dan seterusnya, ridwanullahu alaihim ajmain. Semoga Allah redha kepada mereka semuanya. Selesai itu, selesai tentang ya bahasan sekelumit masalah kelompok-kelompok di dalam Islam. Nah tadi yang selamat adalah ahli sunnah wal. Kita lanjutkan. Wa ba'du. Nah inilah saudara-saudara, tadi kan cerita perpecahan di dalam akidah. Nah inilah akidah yang benar ini. Coba lihat katanya nih. Ini akidah yang benar ini. Wa ba'du, dan kemudian daripada itu, fa inna walhamdulillah, maka sesungguhnya kita ini walhamdulillah qad radina billahi robba. Kita ini telah senanglah, kita redha Allah itu sebagai Tuhan kita. Ya kita mengakui Allah itu Tuhan kita. Sekaligus kita ya redha dalam arti ya mengikuti apa yang Allah gariskan. Radina billahi robba wa bil islami dina, ya. Dan kita redha bahwa agama Islam, bahwa Islam itu agama kita. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, ya. Dan juga redha dengan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita. Wa bil Qur'ani imama, dan juga kita redha Al-Quran sebagai imam kita. Wa bil Ka'bati kiblata, dan juga kita redha Ka'bah itu kiblat kita. Wa bil mu'minina ikhwana, dan juga kita redha bahwa orang yang beriman itu saudara kita. Kalau dianggap orang yang beriman najis ini, waduh, berat udah nih, nyerempet ke akidah udah. Itu bukan saudara kalau menganggap orang Islam yang lain najis, itu sih nggak menganggap saudara, itu musuh itu. Ya, padahal akidah yang benar kita menganggap, ya, menggolongkan orang-orang yang beriman adalah saudara, begitu. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dan kita terlepas dari segala agama yang berbeda dengan agama Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah, dan juga kita beriman dengan setiap kitab yang Allah turunkan. Ya, ada dulu namanya kitab Taurat, kitab Injil, ada suhuf Ibrahim dan seterusnya. Ya kita percaya benar Allah turunkan dulu tuh kitab-kitab. Tapi nggak mesti percaya dengan kitab Taurat yang sekarang. Karena yang sekarang itu kan udah banyak yang dirubah begitu. Pada garis besarnya bahwa benar Allah turunkan dulu kitab namanya Taurat. Benar dulu Allah turunkan kitab namanya Injil. Kita percaya itu. Tapi nggak mesti kitab Taurat dan Injil yang sekarang beredar. Gitu. Jadi wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah, dan kita beriman dengan segala kitab yang Allah turunkan. Wa bi kulli rasulin arsalahullah, dan beriman kepada setiap rasul yang Allah utus. Semua rasul kita percaya. Kita nggak beda-bedain. Mau Nabi Musa, mau Nabi Isa, kita wajib beriman kepada mereka. Kalau mereka kan enggak, mereka pilih-pilih. Ya, orang-orang Yahudi dia nggak percaya dengan Nabi Isa, apalagi dengan Nabi Muhammad, enggaan lagi begitu. Tapi agama Islam ini ya, mempercayai semua rasul yang Allah utus. Ya, itu ciri-ciri khas agama Islam itu, nggak membeda-bedakan antar rasul.
Kemudian dikatakan lagi wa bi malaikatillah, juga percaya dengan para malaikat Allah. Wa bil qadari khairihi wa syarrih. Percaya juga kepada takdir. Ya, baik takdir yang bahasa saya ngenakin, ya, khairihi atau enggak ngenakin. Maksudnya baik takdir itu hal-hal yang membuat kita senang atau takdir yang membuat kita merasa berat gitu nerimanya. Tapi kita percaya, entah itu penyakit, kesehatan, rezeki, ya kita percaya ini dari Allah, sudah ditulis, sudah tertulis semuanya. Cuman kan kita wajib berusaha. Jadi takdir itu sebatas keyakinan. Ya. Nah, sebatas keyakinan, kita pun secara agama disuruh ikhtiar. Dua-duanya emang perintah. Kita diperintahkan meyakini takdir, kita diperintahkan untuk ikhtiar alias usaha. Jadi jangan sepotong-sepotong, udah takdir, nggak ikhtiar, dia menyalahi sebelah mari itu. Ya, atau dia ikhtiar aja, nggak percaya sama takdir, salah lagi. Jadi di samping dia percaya kepada takdir, juga dia mengambil peraturan agama yang lain, yaitu kita disuruh ikhtiar, ya, disuruh usaha. Begitulah. Takdir itu akan ketahuan bila mana udah terjadi. Ya, kalau belum terjadi, besok siapa yang tahu? Ya, nggak ada yang tahu itu. Takdir yang pasti yang udah terjadi, mau lari kemana nggak bisa. Udah terjadi. Saya sekarang, Anda sekarang di sini, ini udah takdir. Begitu. Besok nggak ketahuan. Ya, nggak ketahuan. Yang udah terjadi pasti takdir. Yang belum nggak ada yang tahu. Maka dari itu anggap ada orang miskin sekarang. Takdirnya itu udah sekarang miskin. Besok nggak tahu, malah gremet. Besok nggak ada yang ketahuan. Jangan bilang ya emang udah miskin terus dah. Nggak ngapa-ngapain begitu. Ini kan salah ini. Kesang tahu banget dia takdir yang akan datang. Ya itu aja saudara-saudara pemahaman sedikit yang saya tambahkan begitu. Ya. Jadi percaya kepada takdir khairihi wa syarrihi, wa bil yaumil akhir, percaya kepada hari akhirat, wa bi kulli ma jaa bihi Muhammad Rasulullah anillah, dan percaya kepada segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang datangnya dari Allah. Apapun yang Nabi Muhammad ambil dari Allah, terima dari Allah, disampaikan kepada kita, kita percaya aja. Ala dzalika nahya wa alaihi namut. Atas yang demikian itu kita hidup, dan atas yang demikian itu kita mati. Artinya kita pegang erat-erat mulai dari hidup sampai mati begitu. Enggak bergeser. Wa alaihi nub'asu insyaallah, dan atasnya juga kita akan dibangkitkan insyaallah. Atas penjelasan yang tadi ya, yaitu redha Allah sebagai Tuhan kita, Islam agama kita, Muhammad nabi dan rasul kita, Quran imam kita, dan seterusnya. Itu kita harapkan dari hidup sampai mati tetap kita pegang, dan sampai lagi dibangkitkan nanti di hari kiamat katanya. Wa alaihi nub'asu insyaallah minal aminin. Ya, mudah-mudahan kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan aman. Alladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang istilahnya enggak ada rasa takut dan enggak ada rasa sedih begitu. Bifadlikallahumma ya rabbal alamin. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa tu'mal iman, dzaqa tu'mal iman man radiya billahi rabbah." Tanggung. Artinya akan merasakan ya rasa iman bagi orang yang redha Allah itu sebagai Tuhannya. Maksudnya kalau orang sudah yakin banget dengan Allah, dia akan merasakan nikmat begitu. Daripada orang yang enggak bertuhan, ateis begitu, ada kan ateis. Enggak percaya sama Tuhan. Ada orang enggak percaya sama Tuhan gitu. Kaum ateis. Tapi kita ini udah biasa memang ya, maka akan merasakan nikmatnya. Ya. Nikmatnya kita redha Allah sebagai Tuhan kita, wabil islami dinan, Islam sebagai agama kita, wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang berkata di waktu pagi dan di waktu sore, thalatha marrat, 3 kali. Apa tuh yang disebutkan, yang diucapkan pagi dan sore 3 kali, yaitu kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'alallahi ayyurdiyah.
yang mengucapkan 3 kali kalimat tersebut pagi dan sore, ya, kalimat bahwa dia redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka kana haqqan 'alallah, maka telah tetaplah atas Allah ayyurdiyahu, membuat dia senang. Nanti di akhirat Allah buat orang tersebut senang di akhirat, dimasukin ke sorga, diberikan kenikmatan begitu. Lantaran dia sudah redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Ya. Selesai itulah pembahasan tentang kelompok-kelompok yang tadi berbeda-beda. Kemudian ada satu kelompok yang terbesar, itulah kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian diterangkan tentang akidah yang bisa menyelamatkan. Walaupun itu secara global aja itu, nggak sampai mendalam gitu ya. Tapi itu udah lumayan, saudara-saudara. Ya. Garis besar daripada akidah. Baik. Nah ini nanti yang akan datang ini, wa'lamu ma'asyiral ikhwan yang akan datang. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah ilmu dan pengetahuan agama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan tetap beragama Islam sampai akhir hayat, husnul khatimah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallam wa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.